Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya untuk siswa-siswi kelas 11 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Pada kesempatan pagi hari ini, dalam tatap muka virtual, Ibu akan menerangkan terkait dengan materi pencatatan dokumen transaksi di mata pelajaran administrasi transaksi. Yang mana bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan tentang pengertian administrasi transaksi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan terkait dengan pengertian tentang dokumen transaksi. Tujuan yang ketiga adalah siswa mampu menyebutkan fungsi dokumen transaksi. Tujuan yang keempat adalah siswa mampu menyebutkan contoh dokumen bukti transaksi. Yang kelima, siswa mampu membuat bukti transaksi berupa nota kontan. Adapun tujuan yang keenam adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pembuatan dokumen transaksi berupa nota kontan. Adapun model pembelajaran yang Ibu terapkan pada pembelajaran daring ini adalah pembelajaran dengan model problem basic learning, di mana bahwa model pembelajaran ini menekankan pada pembelajaran berbasis masalah. Dalam proses pembelajaran dari ini, di sini bahwa melibatkan siswa dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Adapun produk yang dimasukkan di sini itu adalah produk berupa nota kontan maupun berupa faktur. Adapun untuk teknik penilaiannya itu sendiri adalah penilaian pada segi sikap, yang kedua adalah pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah pada segi keterampilan. Yang mana setelah nanti Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi, terkait dengan pencatatan dokumen transaksi ini, Ibu nanti akan memberikan pengetahuan berupa tes tertulis, berupa bentuk soal pilihan ganda, kemudian tes tertulis secara tertulis dengan menggunakan link yang nanti akan Ibu berikan di grup atau mungkin di aplikasi Sekolah ID. Kemudian juga keterampilan yang Ibu nilai di sini adalah Ibu akan memberikan penugasan berupa secara tugas mandiri, yaitu pembuatan berupa faktur dan nota kontan. Di sini ada ilustrasi terkait dengan transaksi jual beli yang terjadi di pasar tradisional. Di sini ada seorang pedagang, kemudian ada seorang pembeli. Dalam pandemi COVID-19 ini, kita sebagai masyarakat Indonesia akan selalu menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, walaupun di luar sana, seorang ibu penjual maupun seorang satpol pp pun tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Dari ilustrasi gambar ini menyebutkan atau mengilustrasikan bahwa terjadi kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, yang mana pada umumnya di pasar-pasar tradisional itu pembeli maupun penjual itu tidak membutuhkan dokumen transaksi karena kemungkinan terkait dengan pengetahuan mereka terkait dengan bagaimana cara membuat dokumen transaksi berupa nota kontan, ataupun bagi pembeli sendiri itu tidak memerlukan, maka pencatatan dokumen transaksi berupa nota kontan itu pun seringkali diabaikan oleh para penjual. Tetapi kalau seandainya pembeli itu membutuhkan, maka akan dibuatkan oleh pihak penjual sesuai dengan kebutuhan. Untuk gambar yang kedua, ini adalah terkait dengan transaksi jual beli yang terjadi di toko modern atau retail modern. Berbeda dengan yang ada di pasar tradisional. Di toko modern ini segala prasarana itu sangat menunjang sekali.
Maka untuk mengetahui berapa banyak omset penjualan yang terjadi di pasar modern ini, di sini bukti transaksi yang digunakan setelah mereka melakukan aktivitas jual beli, seorang pembeli akan datang ke kasir kemudian melakukan proses pembayaran, maka dokumen transaksi berupa struk itu nanti akan dikeluarkan sebagai bentuk proses bukti dokumen pembelian atau nota keberatan. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan pengertian administrasi transaksi. Jadi administrasi transaksi itu sendiri adalah proses pencatatan yang terjadi dalam perusahaan yang berhubungan dengan kondisi keuangan. Jadi proses pencatatan ini kalau dalam suatu lembaga atau instansi ini biasanya yang bertanggung jawab adalah seorang bendahara. Jadi dari dokumen transaksi-transaksi yang ada, contohnya seperti ada rekening koran atau mungkin ada dokumen transaksi berupa kwitansi, nota, itu nanti akan dicatat oleh pihak bendahara sesuai dengan bukti transaksi yang dikeluarkan. Kemudian pengertian dari dokumen transaksi itu sendiri merupakan dokumen-dokumen transaksi yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu usaha. Jadi dokumen transaksi itu merupakan sumber pencatatan di dalam pencatatan untuk menyusun laporan keuangan. Sehingga ketika melakukan proses pencatatan itu, dokumen itu harus sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Kemudian, fungsi dari dokumen transaksi itu sendiri yang pertama bahwa untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Misalkan saja di SMK Muhammadiyah 1 Pemalang, Ibu Gunarsi itu mengeluarkan uang sebesar 200.000 untuk pengeluaran fotokopi soal-soal komputer akuntansi. Jadi yang bertanggung jawab itu siapa? Yaitu Ibu Gunarsi. Kemudian fungsi yang kedua ini adalah sebagai media yang berisikan terkait dengan informasi keuangan. Karena bukti transaksi itu berisikan dengan laporan keuangan, berisikan tentang informasi keuangan, maka ini disebutkan sebagai media. Kemudian fungsi yang ketiga ini adalah sebagai dasar dalam pencatatan akuntansi atau sebagai sumber pencatatan. Fungsi dokumen transaksi yang keempat adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dengan adanya sumber dokumen transaksi. Hal ini dapat mengurangi kesalahan apabila seorang bendahara mencatat di dalam buku keuangan. Kemudian yang kelima adalah untuk menghindari duplikasi terhadap pengumpulan data keuangan. Jadi dokumen transaksi ini tentunya saja dikeluarkan itu satu kali sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Jadi tidak mungkin dokumen transaksi itu dikeluarkan dua kali dengan nominal yang sama. Jadi ini untuk menghindari duplikasi terhadap pengumpulan data, maka hal ini menjadi salah satu fungsi dari dokumen transaksi. Kemudian beberapa contoh dari dokumen transaksi yang kita ketahui di antaranya mungkin kalian saja di dalam kegiatan keseharian itu pernah artinya pernah menerima dokumen transaksi. Misalkan ketika kalian itu melakukan fotokopi, kalian di situ nanti akan menerima berupa nota keberatan. Ataupun mungkin ketika kalian itu membayar SOP, kalian nanti akan menerima kwitansi sebagai bukti pengeluaran uang secara tunai. Di sini untuk contoh bukti transaksi itu sendiri diantaranya ada nota kontan, yang kedua ada invoice atau faktur, kemudian ada kwitansi, nota kredit, nota debit, ada cek, rekening koran, dan biliar giro atau mungkin contoh bukti transaksi yang lainnya. Nah, ini adalah contoh bukti transaksi atau dokumen transaksi berupa nota kontan. Nota kontan ini bisa kalian
dapatkan di beberapa toko-toko atau retail-retail. Secara prosedur pencatatan untuk nota kontan sendiri itu seperti pada kolom yang ada, di situ ada kolom banyaknya barang, nama barang, harga, kemudian dengan jumlah. Atau mungkin barangkali suatu lembaga atau instansi atau perusahaan itu membuat nota kontan secara sendiri. Jadi pada kesempatan hari ini Ibu nanti akan menerangkan juga terkait dengan prosedur pencatatan yang ada di dalam nota kontan dan faktur. Kemudian untuk bukti-bukti selanjutnya nanti akan Ibu berikan pada pertemuan berikutnya. Jadi yang dimaksud dengan nota kontan itu sendiri adalah merupakan bukti transaksi jual beli barang atau bukti transaksi pembelian atau penjualan secara tunai. Yang dimaksud tunai di sini adalah ketika seorang pembeli itu melakukan proses pembelian, maka dia akan membayar secara langsung uang yang atau barang yang dibeli itu jumlahnya itu berapa. Jadi secara kontak. Nah, di sini Ibu akan menerangkan cara pembuatan bagian atas ini yang seringkali dilalaikan oleh para penjual atau pembeli. Di sini diantaranya ada, terus kita menuliskan ada tanggal, bulan, kemudian tahun. Lebih lengkap lagi ditulis dengan adanya pemalang, misalkan pemalang tanggal 5 Mei, tanggal 5 bulan April tahun 2021. Kemudian untuk pembelinya di situ ditulis seperti uang itu dalam artian siapa yang membeli, di sini adalah perseorangan, misalkan Bapak Darmo, kalau misalkan itu toko berarti bisa ditulis dengan hukuman. Nah, ini seringkali juga diabaikan oleh para pedagang ketika membuat nota. Kemudian juga nomor urut nota. Nomor urut nota di situ tertulis ada 01. Merupakan nomor urut nota itu dikeluarkan atau dibuat oleh seorang penjual. Pada kolom di sini ada banyaknya nama barang, harga, satuan, kemudian jumlah. Jadi di sini transaksi ini menunjukkan banyaknya barang itu tiga. Jenis nama barangnya itu adalah mie sedap goreng. Ini sesuai dengan kemasan. Kemudian harga satuannya itu sebesar Rp3.000. Angka Rp9.000 itu ini didapat dari angka 3 atau banyaknya 3 dikalikan dengan Rp3.000 penuh Rp9.000. Kemudian barang yang kedua ini berupa sandwich jeruk nipis. Banyaknya barang ditulis angka 1, nama barang bisa ditulis pada jenis kemasan yang ada, sandwich jeruk nipis, harga satuannya itu adalah Rp10.000, maka 1 kalikan Rp10.000 itu ketemunya Rp10.000. Kemudian barang yang ketiga bisa di situ tertulis 2 super pen lampe harga satuan Rp2.000, jumlahnya ada Rp4.000, sehingga total pembeliannya itu ada Rp23.000. Jika nota kontan itu hanya terjadi 3 transaksi, maka untuk menghindari adanya penyalahgunaan nanti diberi tanda seperti tadi tanda garis lurus satu konotan itu ke bawah. Itu artinya tidak ada transaksi yang lain. Jangan lupa untuk format kami itu ditulis, diberi tanda tangan, kemudian nama lengkap. Kemudian ketika bukti transaksi itu sudah diberikan kepada seorang pembeli, nanti di situ juga ditulis namanya, Dewa, kemudian tanda tangan. Ya, kita sebagai seorang peniaga nantinya harus cermat dalam membuat nota kontan. Jangan sampai kita tidak bisa memahami arti suatu satuan. Saja satu lusin. Satu lusin itu jumlahnya berapa? Satu lusin itu jumlahnya berapa? Satu kodi jumlahnya berapa? Itu 20. Karena hal ini juga pernah Ibu temui ketika melakukan pembelian ya di Pananda, seorang paniaga itu tidak teliti. Tentunya Bun itu jujur, jadi menyampaikan kalau ini adalah salah, maka kemudian nota itu juga harus diperbaiki. Jika terjadi kesalahan pun ini tidak usah di-tip add, cukup dikasih tanda dicoret nggak apa-apa, kemudian nanti ditulis kembali. Kemudian
Yang kedua, bukti transaksi itu berupa dengan faktur. Jadi yang dimaksud dengan faktur itu sendiri adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Di sini untuk faktur itu sendiri itu memang tidak ibu temui di dalam toko-toko itu jarang yang menjual bukti transaksi berupa faktur. Jadi faktur ini bisa dibuat oleh suatu lembaga atau instansi tersendiri dengan format yang ada. Ya. Kemudian di sini pada bagian atas itu ada nama perusahaan dagang yang mengeluarkan faktur, kemudian ada nama faktur, kemudian kepada Aisyah itu merupakan kolomnya sendiri juga sama dengan nota kontan. Itu ada banyak barang, ada nama barang, ada harga satuan, kemudian jumlah. Ini adalah standar dari faktur yang bisa digunakan oleh suatu lembaga atau instansi atau perusahaan dagang. Kemudian ini adalah contoh dari kwitansi. Kwitansi itu sendiri bagian itu ada dua. Yang kecil itu namanya sus kwitansi yang disimpan oleh pihak penerima uang. Jadi sus kwitansi itu adalah bukti penerima uang secara tunai. Kemudian yang sebelah yang lebar itu merupakan disebut sebagai kwitansi. Jadi kwitansi itu adalah bukti pengeluaran uang secara tunai. Jadi kwitansi ini diberikan kepada orang yang mengeluarkan uang. Untuk proses pencatatan kwitansi ini nanti akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kemudian pada pembelajaran dari ini, walaupun Ibu menerangkan materi, nanti Ibu akan memberikan tugas. Tugas ini tugas kelompok. Ini pembagiannya ada kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 itu menjelaskan terkait dengan pengertian tentang kwitansi, mata kontan, faktur, dan mata kredit. Kemudian tugas yang kelompok yang kedua ini menjelaskan tentang pengertian nota debit, bukti, cek, pengumpulan, dan biaya giro. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, ini kelompok yang ketiga itu nanti Ibu akan memberikan contoh soal, bukan contoh soal terkait dengan kelompok 3 yang terkait dengan proses pembuatan nota kontan. Kemudian yang keempat ini adalah menyebutkan terkait dengan kendala dalam pembuatan nota kontan. Jadi nanti tolong dikerjakan, kemudian bisa dikirim melalui WA atau menggunakan aplikasi sekolah ID. Nah, ini untuk soal transaksi keuangan kelompok 3, yang mana kelompok 3 diminta untuk membuat nota kontan yang dibuat oleh pihak penjual. Ya. Kemudian setelah proses pembelajaran dari ini selesai, Ibu akan memberikan tugas mandiri yang di aplikasi sekolah ID. Nanti di situ ada notifikasinya, tugas dari Ibu Rinasi, atau mungkin kalian bisa melihat pada menu akademik, kemudian dipilih mata administrasi transaksi, nanti di situ dilihat tugas dari Ibu Rinasi. Kalian kerjakan pembuatan nota kontan, kemudian faktur, kemudian nanti hasilnya dikirim di aplikasi sekolah ID. Nah, ini ini adalah tugas mandirinya yang ada di aplikasi sekolah ID, yaitu studi kasus 1 ini kalian diminta untuk membuat nota. Dan untuk studi kasus 2 ini kalian diminta untuk membuat berupa faktur. Ya, jadi kalau faktur itu ada transaksi jual beli secara kredit, kalau transaksi jual penjualan atau pembelian secara tunai. Dalam proses pembelajaran hari ini, kalau kalian bisa menentukan proses pembelajaran itu tadi apa, ya, jadi kesimpulannya bahwa di sini Ibu menerangkan materi tentang pencatatan dokumen transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan itu sangatlah penting, harus dilakukan
secara fikih, secara praktik, secara kronologis sesuai dengan kejadian kita, karena dengan adanya dokumentasi ini dijadikan sebagai sumber atau pedoman di dalam pencatatan keuangan, dan ini juga akan menjadi pedoman dasar dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga proses pembelajaran ini bisa dilakukan dengan baik. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Ibu masih mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.